Lihat nih. Kenapa sih? Sakit. Masa nggak sakit? Di dalamnya robek-robek luka lama. Kamu udah sama berapa banyak cowok? Sampai separah itu? Terus kamu hamil, tahu enggak? Apa? Hamil? Lihat umurnya masih kecil, tapi ada robekan, hamil lagi. Lihat bajunya, itu seragam Hotel Hartono Internasional. Kebersihan ya. Jangan-jangan pas bersihin kamar, ngangkang, terima tamu di dalam. Kamu kekurangan gizi, bener. Butuh suntik penguat janin sekarang? Iya, impor. 3.000 per suntikan, 3 hari berturut-turut. Saldo rekening 215.12 rupiah. Dokter? Ada yang lebih murah? Nggak punya duit, punya anak buat apa? 3.000 aja nggak punya. Bapaknya mana? Mati. Bapak anak ini. Semudahnya itu. Dia sama sekali nggak tahu keberadaan anak ini. Tuan Hartono berunsur yang sangat kuat. Sekarang api yang menyerang hati, pingsan enggak sadar. Harus cari. Seorang wanita berunsur yin penuh untuk bersatu dan membawa keberuntungan. Yin dan yang seimbang baru bisa sadar. Enggak, semuanya enggak cocok. Para wanita ini, pola kelahiran mereka salah. Anakku sudah koma, 3 bulan. Apa Tuhan mau hancurkan keluarga Hartono? Permisi, ada orang? Halo, saya datang melamar jadi perawat. Katanya butuh perawat buat pasien koma. Kalau diterima, uang kuliahku bisa terkumpul. Dia itu. Guru maksudmu? Gadis ini berunsur yin murni. Dialah jodoh takdir Tuan Hartono. Asal dibawa keberuntungan dan bersatu, Tuan Hartono pasti sadar. Apa? Bawa keberuntungan, bersatu. Aku bukan untuk itu. Nona, Tuan Hartono koma 3 bulan. Kamu satu-satunya obatnya. Hanya dengan keintiman bersamamu, dia bisa sadar. Jangan, lepasin aku. Cepet jalan, cepet jalan. Lepasin aku. Tolong lepasin aku. Nona, bersabarlah semalam. Asal Acen sadar, kamu jadi penyelamat keluarga Hartono. Jadi nyonya muda. Jangan. Bersambung. Tuan Hartono sudah koma 3 bulan, kamu satu-satunya obatnya. Hanya dengan stimulasi intim bersamamu, dia bisa sadar. Tante. Suan, aku sudah terima uang lamaran dari Bos Wang. Kamu cepat pulang. Katanya harus perawan yang bersih untuk melahirkan anak laki-laki. Kamu dengar tidak? Tante. Bos Wang sudah berusia 50-an. Dulu waktu orang tuaku meninggal dalam kecelakaan, kalian ambil uang santunan katanya untuk biaya kuliahku. Sekarang tidak hanya tidak memberi uang kuliah, malah mau menjualku. Pokoknya kamu anak pungut, bisa menikah dengan Bos Wang. Itu keberuntunganmu. Aku bilang ya, dia hanya mau perawan. Jangan main-main di luar ya, kau dengar? Kalau aku sudah tidak perawan, kalian, apa mau lepaskan aku? Aku berikan keperawananku padamu untuk menyelamatkanmu, juga menyelamatkan diriku sendiri. Ini di mana? Suwan. Acen, kamu sadar, akhirnya sadar. Tidak baik. Wanita itu. Membawa sedikit energi yang dari Tuan Hartono, apa maksudnya? Dia hamil. Hamil. Bagus sekali, aku pernah bersumpah. Asal dia bisa selamatkan Acen, dia adalah nyonya muda keluarga Hartono. Nyonya tua. Sedikit energi. Yang itu jika terlalu lama meninggalkan tubuh Tuan Hartono atau digugurkan Tuan Hartono akan dalam bahaya. Tidak akan hidup 3 bulan.
Masih diam saja, cepat cari orang itu. Dokter itu. Bagaimana jika aku gugurkan? Bersambung. Kondisi fisikmu khusus. Jika kamu menggugurkan kandungan, akan membuatmu mandul seumur hidup. Kamu yakin ingin menggugurkannya? Ayah dan ibu sudah tiada. Ini satu-satunya darah dagingku. Tapi, di mana aku bisa mendapat uang untuk suntikan penguat kandungan? Direktur Gu, Anda semua indikator normal. Tubuh Anda pulih dengan baik. Saya mengerti. Jadi apa yang disebut guru besar itu hanyalah penipuan. Tuanku, guru besar berkata, jika Anda tidak bisa menemukan wanita itu, Takhayul feodal, wanita yang menjual dirinya demi uang, memanfaatkan kesempatan, apa gunanya mencarinya? tapi Anda karena pernikahan penangkal sial itu, Anda terbangun. Hanya kebetulan. Tuanku, ada apa dengan Anda? Bukankah katanya pemeriksaan semuanya normal? Perasaan ini sangat akrab. Bersambung. Tuanku, apa kau tidak apa-apa? Menurutku, apa yang dikatakan master itu mungkin benar. Wanita itu sungguh tidak akan dicari lagi. Cari, geledah seluruh kota mulia harus ditemukan. Aku ingin lihat, wanita seperti apa yang berani mencuri benihku. Siapa tadi yang bilang Takhayul, rapat di Hotel Internasional Gu? Siap. Bagaimana ini? Bagaimana cara aku mempertahankan bayi ini? Tuan, kau menghilang kemana? Jam berapa ini? Belum masuk kerja? Aku minta setengah hari cuti ke rumah sakit. Peduli urusanmu? Hari ini Tuan Gu, orang terkaya kota mulia, akan inspeksi hotel. Kau cepat balik, bersihkan toilet lobi. Demi biaya perawatan bayiku, aku harus pertahankan pekerjaan ini. Sebentar lagi Tuan Gu datang. Kalian semua harus cekatan, jangan buat malu. Tuan Gu akan inspeksi hotel hari ini. Dia adalah pria terkaya dan paling tampan sekota mulia. Tapi katanya dia tidak suka wanita. Paling benci wanita yang naik ke ranjangnya. Menurutku, mending kau mengurungkan niat. Wanita seperti apa ya yang bisa jadi Nyonya Gu? Dia pasti wanita paling terhormat di seluruh kota mulia. Tuan Gu datang. Tuan Gu datang. Cepat berdiri. Cepat berdiri semua, membungkuk. Selamat pagi Tuan Gu. Kenapa dia, pria yang kutiduri malam itu, ternyata orang terkaya kota mulia, Tuan Gu? Bersambung. Tuan Gu, akhirnya Tuan datang. Saya Linda Salim. Manajer bisa memberikan layanan spesial untuk Tuan. Saya juga bisa, saya juga bisa, saya juga bisa. Tuan Gu, saya perawan. Tuan Gu, lihat saya, peramal bilang saya bisa punya anak laki-laki dan ASI banyak, Tuan Gu. Lihat saya, lihat saya. Orang besar seperti Tuan Gu. Saya bisa. Mana mungkin ingat saya, Tuan Gu. Apa-apaan ini cepat kembali. Pelayan. Ada yang bisa bantu saya angkatkan bagasi. Ada tamu, pinggangku kamu layani dia. Kenapa kamu tidak? Saya mau lihat Tuan Gu. Ada yang bisa bantu saya? Bantu saya. Nenek, biarkan saya bantu. Anak baik, terima kasih ya. Ternyata karyawan hotel ini tidak semuanya vulgar dan murahan. Kenapa terasa begitu akrab dan saat menyentuhnya rasanya lebih segar? Kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Terima kasih, Tuan Gu. Kamu siapa namamu? Bersambung. Tuan Gu, kenapa menanyakan namaku? Apa mungkin dia ingat, tapi dia paling benci wanita yang berani naik ke ranjangnya. Aku sedang bertanya padamu. Aku namaku. Pergi. Seorang petugas kebersihan toilet berani dekat dengan Tuan Gu. Aku cuma tidak sengaja terkilir. Tidak sengaja? Orang miskin sepertimu pasti ingin memanfaatkan kesempatan naik pangkat menikah dengan orang kaya? Benar. Pakaian Tuan Gu sangat mahal. Kau tahu, kalau sampai kotor apa kau sanggup ganti? Cepat pergi bersihkan toilet. Jangan mengotori mata Tuan Gu di sini. Tuan Gu, jangan ambil pusing dengan dia. Kau dipecat, cepat pergi. Yang harus pergi adalah kalian. Pelayanan asal-asalan sikap sembrono.
Siapa yang memberi kalian keberanian bermalas-malasan di Gu Corporation? Tuanku, aku hanya ingin mengusir lalat untukmu. Petugas kebersihan yang tidak tahu diri ini setiap hari ingin mendekati orang kaya. Kau. Karaton Ikjasian yang semua dipecat sekarang segera pergi. Tuanku, aku salah, ampuni aku sekali ini. Aku sudah bekerja di sini 8 tahun, tuanku. Kami salah, tuanku. Sikap kerjamu sangat baik, pertahankan. Tuanku, semua sudah siap. Baik, segera sampai. Apa aku tidak salah lihat? Apa maksud tatapan tuanku? Masa orang terkaya di kota mulia tertarik pada petugas kebersihan kecil ini? Suwan, kau tunggu saja. Bersambung. Masih oke, tidak ketahuan sama tuanku. Kalau tidak, pekerjaan bisa hilang. Suwan, kamu hebat ya. Pura-pura miskin biar dikasihani. Sampai tuanku saja tergila-gila. Beneran kan? Manajer Lin, aku tidak pura-pura. Hanya apa? Hanya kebetulan jatuh ke pelukan tuanku. Tukang bersih-bersih murahan, sampah pembersih toilet. Berani-beraninya rebut tuanku dengan kami. Kenapa diam saja? Serang dia. Hari ini akan kuajarkan kamu. Tuanku bukan sembarang orang. Apa ini? Sini, laporan kehamilan. Kembalikan. Suwan, kamu hamil? Tuanku, ini data hotel, semua karyawan. Maukah Anda promosikan beberapa dari bawah? Data pembersih itu, cari tahu. Benar-benar gadis lugu yang malang, orang tuanya meninggal dalam kecelakaan. Dia lulus dengan nilai terbaik provinsi, masuk Universitas Kota Mulia, tapi tidak punya uang bayar, jadi kerja paruh waktu di sini. Setelah orang tuaku meninggal, kalian ambil uang kompensasi. Janji mau biayai kuliahku. Sekarang kalian tidak hanya tidak kasih biaya kuliah, mau jual aku juga. Namanya juga Suwan. Apa mungkin dia itu yang malam itu pengantin penolak sial? Bersambung. Tuanku, kalau memang dia menurut kata master di perutnya sekarang sudah ada anak, tuanku mengandung benih. Tuanku, orang terkaya di kota mulia cuma bisa jadi tukang bersih-bersih di sini. Kalau sampai Nyonya tua tahu, bawa aku menemuinya. Baik. Hamil 1 bulan, Suwan. Aku ingat di data karyawanmu kamu kan belum menikah. Hamil di luar nikah. Kamu begitu gatal sama pria? Tadi di lobi kamu nekat menghambur ke arah tuanku, menurutku pasti di bawah gatal. Katakan daging busuk di perutmu ini punya laki-laki liar mana? Aku tak bisa bilang tuanku paling benci wanita yang menjual tubuh demi uang dan memanfaatkan kesempatan. Kalau dia tahu aku hamil anaknya. Bulin, menurutku dia sudah terlalu sering tidur dengan laki-laki liar, sampai dia sendiri tak tahu ini benih siapa. Mungkin saja punya gelandangan atau peminta-minta. Tidak, bukan begitu. Tuanku bukan gelandangan atau peminta-minta. Karena kamu tak bilang. Aku ingat, manajer uang paling suka ibu hamil, lebih baik kamu dikirim ke dia. Lagi pula kamu barang rusak yang butuh pria, pasti akan senang sekali. Tidak, lepaskan aku, ayo tidak, jangan. Lepaskan aku. Lepaskan aku, cepat. Tolong. Bersambung. Tolong. Ada apa, tuanku? Lanjutkan pencarian, periksa satu persatu, cari sampai ke akar-akarnya. Kalian harus menemukannya. Siap. Tuanku, seluruh gedung sudah diperiksa. Kecuali ruang cuci. Antar aku. Lepaskan aku. Suwan. Biasanya pura-pura suci. Hari ini, akhirnya kau jatuh ke tanganku. Manajer uang, kumohon lepaskan aku. Aku sedang hamil. Hamil? Bukankah itu lebih baik? Ku dengar, tidur dengan wanita hamil bikin kuat. Jangan mendekat, jangan sentuh aku. Jangan sentuh, tidak. Jangan sentuh, apa-apaan. Turunkan tanganmu. Biar aku meraba. Tolong. Anak dalam perutku adalah milik tuanku. Siapa yang berani menyentuhnya?
Bersambung. Jangan bergerak, jangan macam-macam. Kamu tidak apa-apa? Tuan Gu. Anak di perutku adalah milik Tuan Gu. Apa mungkin? Suwan benar-benar hamil anak Tuan Gu? Apa yang kalian lakukan padanya? Tuan Gu, ini bukan urusanku. Itu semua manajer Wang yang tergoda oleh nafsu tertarik pada Suwan. Aku tidak bisa menghentikannya. Dasar wanita jalang, Gu. Tuan Gu semua dia Linda Salim yang membohongiku, mengatakan bahwa Suwan adalah sampah yang tak ada yang mau dan menawarkannya padaku untuk dimainkan. Itu semua ide dia. Dasar bajingan. Kamu sendiri yang hina. Kamu berani menyalahkanku? Itu ide kamu. Itu semua ide kamu. Kamu masih memfitnahku? Dasar wanita jalang. Sing urus semuanya, aku ingin mereka seumur hidup lebih sengsara dari mati. Ya Tuan Gu. Tuan Gu. Tuan Gu, ampunilah aku. Tuan Gu, ampun. Tuan Gu, aku salah. Lepaskan aku, Tuan Gu. Tuan Gu, aku salah. Tuan Gu, aku tahu aku salah. Tuan Gu, ampun. Tuan Gu. Tuan Gu. Tuan Gu, tolong ampuni aku, Tuan Gu. Tidak kusangka orang besar seperti Tuan Gu mengoleskan obat padaku. Setiap menyentuhnya, aku merasa segar bugar sama seperti malam itu. Suwan 1 bulan yang lalu hari ini. Di mana kamu? Bersambung. Hari ini sebulan yang lalu. Kamu di mana? Sepertinya sudah tidak bisa disembunyikan. Dia mengoleskan obat padaku, seharusnya tidak akan menyakiti aku dan bayi ini sebulan yang lalu aku. Sial, penyakitnya kumat lagi. Pak Gu, kamu kenapa? Keluar, jangan sentuh aku. Cepat pergi, aku akan menyakitimu. Pak Gu, kenapa begini? Kenapa jadi begini? Jangan-jangan... Kamu satu-satunya penawar untuknya. Hanya dengan keintiman denganmu dia bisa tersadar. Aku adalah penawarnya. Pergi, kusuruh kamu pergi, nyala. Dia sudah menyelamatkanku berkali-kali, aku harus menyelamatkannya. Pak Gu, aku tidak pergi. Pak Gu, asalkan bisa membuatmu sembuh. Aku rela. Rasa ini sudah terlalu familiar, tidak akan salah. Apa kamu yang malam itu? Pengantin penolak sial. Bersambung. Tuan Gu, apa ini? Teringat, apakah aku harus memberitahu tentang anak juga padanya? Tuan Gu, sebulan yang lalu. Sebenarnya aku. Acen, kau sudah temukan wanita yang memiliki nasib yin ekstrem? Segera bawa dia pulang. Dia mengandung anakmu, astaga. Akhirnya aku bisa punya cucu. Ibu, bisakah kau berhenti memikirkan anak sepanjang hari? Aku tidak mau, aku tutup. Dia tidak mau anak, benar juga. Aku dan anak, baginya hanya beban ya. Tubuhku ini saat kambuh lebih baik mati. Aku bahkan 3 bulan, aku tidak mau anak juga merasakan sakit ini. Apa yang ingin kau katakan tadi? Tidak ada. Aku ingin bilang hari ini sebulan lalu aku di rumah tidak pergi kemanapun. Ya, dia begitu baik. Mana mungkin pada malam itu memanfaatkan kelemahan menjadi wanita yang menjual raga demi uang? Ternyata hanya nama yang sama. Ambil kartu ini, limitnya 100 juta sebagai kompensasi tanpa kata sandi. Aku tidak mau uang. Ada urusan di kantor, kau istirahat, jaga luka. Anak. Ayahmu tidak menantikan kelahiranmu. Aku tidak bisa membawamu ke dunia. Halo, ini bagian kebidanan dan kandungan. Ada yang bisa dibantu? Dokter, aku sudah memutuskan. Aku ingin aborsi. Bersambung. Nyonya, indikasi menunjukkan Anda tidak sakit.
Dokter saya pasti sakit. Setiap kali saya memikirkan cucu saya yang terlantar di luar kepala saya, pusing seluruh tubuh gemetar. Berjalan itu sudah tidak bisa. Wanita itu membawa Tuan Hartono sedikit energi pria. Apa maksudnya? Dia hamil. Menantu perempuanku, di mana kamu? Harta warisan keluarga Hartono ini masih menunggu kamu dan cucu untuk mewarisinya. Tunggu, gadis ini kenapa kelihatannya begitu seperti menantu perempuanku? Menantu cucu aku datang. Nyonya, Besok pagi aborsi jangan lupa. Gadis-gadis sekarang sayang sekali bayi. Dalam perutnya tidak ada yang menginginkannya. Lebih murah dari rumput. Semua hamil. Ada anak adalah anak haram. Ada yang itu adalah harta karun keluarga kaya. Semua adalah takdir. Itu dia yang berkepribadian yin sepenuhnya menantu tunggu. Bersambung. Menantu tunggu. Arah sini. Kebidanan. Jangan-jangan. Dokter, yang baru keluar tadi, gadis itu yang bernama Suwan, apa dia hamil? Privasi pasien harus kami jaga. Direktur. Nyonya Gu, kedatangan Anda kenapa tidak bilang sebelumnya? Ini adalah istri ketua grup Gu. Cepat laporkan dengan jujur. Nona yang tadi datang untuk konsultasi aborsi. Dia sudah menandatangani surat persetujuan operasi dan menjadwalkan operasi besok. Apa? Aborsi? Ya, dia sudah hamil sebulan. Tidak bisa, sama sekali tidak boleh. Dia mengandung cucu kandungku. Cepat, lakukan tes DNA pada sampelnya. Cepat, segera, sekarang juga. Baik. Suwan, kau anak nakal. Akhirnya ketemu kamu. Bibi bagaimana? Kenapa? Kamu pikir dengan bersembunyi kami tidak bisa menemukanmu? Kalian mau apa? Lepaskan. Tolong, ada orang. Berteriak apa? Diam. Mau apa? Bos Wang sudah menunggumu. Uang maharnya sudah kuterima. Kamu harus pulang dan menikah hari ini. Ayo. Anak nakal. Masuklah kau, lepaskan aku. Bersambung. Ini istriku dada besar, pantat besar, gua beruntung besar kali ini. Jangan mendekat. Berani-beraninya kamu, aku sudah terima mahar 100.000. Sekarang mau nikah atau tidak, bukan kau yang tentukan. Cantik, jangan takut ikut aku ya. Pasti ku buat kamu makan enak, minum enak, membuatmu terlena setiap malam. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Kamu jangan sentuh aku. Aku hamil. Dia benar-benar hamil waktu itu pengantin penolak sial. Ibu, kamu menemukannya. Tentu saja ini di sini ada fotonya, lihat wanita cantik sekali. Suwan, bagaimana bisa dia? Kenapa kamu masih diam? Cepat cari orang. Cari dia dan bawa kembali. Kata pendeta, jika dia menggugurkan anaknya, kamu juga tidak akan hidup lebih dari 3 bulan. Ibu, kamu salah. Wanita malam itu tidak mungkin. Dia Suwan polos dan baik hati wanita malam itu, namun demi uang bahkan rela menjual diri. Apa mungkin? Tidak mungkin anak di perutnya. Laporan tes paternitas, DNA. Ada di sini, lihat sendiri. Apa? Bagaimana bisa begini? Benar-benar dia. Bersambung. Aku hamil. Aku benar-benar hamil. Jangan sentuh aku. Apa yang terjadi? Dasar perempuan murahan. Kau hamil, sial, uang mahar belum sempat kugunakan, kau sudah memberikan dirimu pada orang lain. Awas, aku akan menghajarmu. Dasar tidak tahu malu. Hajar kau, aku hajar kau. Bu, lihat saja tingkah mesumnya. Pasti gatal di bawah sana ngidam laki-laki, sampai hamil anak haram. Dasar perempuan sialan. Hamil anak haram orang lain? Masih ingin menikah denganku? Sialan aku. Tidak mau jadi bapak tiri. Tuan Wang, jangan khawatir. Aku akan menggugurkannya sekarang. Aku... Jiao, ambilkan tongkat, sial. Akan kugugurkan sekarang juga. Baik. Dasar tidak tahu malu. Jangan. Kalian tidak boleh begitu. Anak ini adalah anak tuanku. Apa? Anak tuanku? Lacak posisi Suwan, temukan dia sekarang. Nak, hari ini jika tidak membawa istriku dan cucuku pulang, kau juga jangan pulang. Gu Yanchen, orang terkaya di Kota Mulia, Tuan Gu dari keluarga Hartono, kau juga pantas mengandung anaknya. Bu, siapa tahu dia benar-benar punya hubungan dengan Tuan Gu. Di mimpi ada hubungan.
Dasar perempuan murahan. Kau berani pakai nama tuanku untuk menipu? Baiklah. Aku ingin lihat apa anak tuanku tahan pukulan pentungku. Jangan sentuh aku. Jangan mendekat, aku benar-benar hamil. Berhenti pura-pura. Cepat layani Tuan Wang. Lagi pula kau sudah ternoda. Tuan Wang tidak meremehkanmu. Kau harus bersyukur dan berterima kasih padanya. Benar. Kau bisa dekat dengan Tuan Wang itu sudah rezeki nomplok. Tuan Gu, kau tidak pantas memikirkannya. Sial perempuan sialan. Tolong. Tuan Gu, jika kau memang seperti legenda yang maha kuasa, bisakah selamatkan aku? Siapa yang berani menyentuhnya? Bersambung. Tuan Hartono, dia benar-benar datang menyelamatkanku. Tuan Hartono Anda ini, Anda bagaimana Anda bisa sampai ke kawasan kumuh? Siapa yang memberi kalian keberanian berani main dengan orangku? Orang Anda yang Anda maksud apakah Suwan? Tidak mungkin Tuan Hartono. Pelacur kecil ini saya bayar uang untuk membeli istri. Apakah dia membuat mata Anda kotor? Saya akan segera membawanya pergi. Kurang ajar, lihat baik-baik. Nona Suwan adalah satu-satunya nyonya muda keluarga Hartono. Nyonya muda, dia bilang tadi hamil anak Tuan Hartono, ternyata benar. Celaka, semuanya hancur Tuan Hartono. Tuan Hartono, dia itu sampah. Jangan sampai Anda tertipu olehnya, dia hanya terlihat suci, sebenarnya di perutnya sudah mengandung anak haram. Anak saya, Gu Yanchen. Di mulutmu jadi anak haram. Tuan Hartono sudah tahu. Apa? Anak Suwan? Milik Anda bagaimana mungkin dia hanya seorang miskin yang hina, dia sama sekali tidak pantas. So Sing, tempeleng dia pukul sampai dia lupa. Kata anak haram itu baik, Tuan Hartono. Jangan Tuan Hartono, saya tahu salah, saya tahu salah. Suwan, kita kan satu keluarga. Kamu saya besarkan sejak kecil. Kamu minta pada Tuan Hartono, ampuni kami. Saya mohon. Satu keluarga. Kalian tidak hanya mengambil uang ganti rugi orang tuaku, tidak membiarkanku sekolah, sekarang juga mau menjualku ke orang lain. Semua yang terjadi hari ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Kalau dia galak mirip kucing kecil yang mencakar. Bersihkan baik. Tuan Hartono, Seng karena bergerak kamu terluka. Bayi juga perlu istirahat. hal-hal ini. Anda sudah tahu semuanya, dia tidak suka anak pasti akan menyuruhku aborsi. Suwan, aku tidak mau aborsi. Kita menikah. Bersambung. Apa katamu? Kamu mau menikah denganku? Wanita sepertiku mana pantas dengan Tuan Hartono yang mulia? Menurutmu, apa aku akan membiarkan keluarga Hartono darahnya terbuang di luar menjadi anak haram? Menikah diam-diam denganku selama 1 tahun. Setelah 1 tahun kita bercerai. Aku akan memberimu 500 juta sebagai kompensasi. Jika menikah dengan Tuan Hartono, maka bisa menyelamatkan anak ini. Aku setuju. Ternyata begitu dengar uang langsung setuju semuanya. Baik. Besok, kita daftar nikah. Dia berdandan seperti bunga yang bergoyang anggun bunga lili. Tuan Hartono, gaun ini pasti mahal ya? Gaun ini adalah Tuan Hartono sendiri yang memilihkannya untuk Anda secara khusus, seharga 500.000. Diam. Apa? 500.000? Aku sebaiknya kembali dan ganti baju. Istri dari Gu Yanchen gaun seharga 5 juta juga sanggup kupakai. Benar juga. Aku sekarang istrinya istri kontrak. Jika berpakaian terlalu lusuh, dia pasti malu kan? Tuan Hartono, Nyonya Hartono lebih dekat. Senyum. Selamat untuk kalian berdua, selamat menikah. Tuan Nyonya Muda, selamat datang di rumah. Aku ternyata karena hamil dan dengan orang terkaya di Kota Mulia menikah dengan Tuan Hartono. Bersambung. Ibu,
Ya ampun, akhirnya kamu datang. Cepat biarkan aku lihat wajah cantik ini seperti bidadari. Ayo pergi menjauhlah. Kenapa dengan ibu mertua di drama yang kaya raya berbeda ternyata sangat ramah tante saya? Masih panggil tante, panggil ibu. Kalian sudah menikah. Itu berarti kamu adalah nyonya muda keluarga Hartono. Panggil pelayan bawakan uang ganti panggilan. Terlalu mahal. Saya tidak bisa menerima. Sayang, kamu adalah acen tubuh. Yang murni satu-satunya obat adalah pahlawan besar keluarga Hartono, pembawa keberuntungan. Jika kamu tidak menerima itu, berarti kamu merasa pemberian ibu terlalu sedikit. Tuanku, barang-barang ini milik istri sejati Anda, bukan milik saya. Dia kan paling suka uang. Hadiah yang datang sendiri malah ditolak. Karena ini dari ibu, untukmu terima saja. Keluarga Hartono tidak kekurangan barang seperti ini. Bagaimana kamu dengan istrimu berbicara? Wajah sedingin es pantasan lajang bertahun-tahun. Mari cepat terima. Terima kasih. Ibu, saya terima saja dulu. Nanti saat cerai akan saya kembalikan padanya. Baju ini terlalu terbuka, memalukan sekali. Bersambung. Tuanku. Aku lebih baik tidur di kamar tamu saja. Kamar tamu? Tidur di kamar tamu. Besok seluruh rumah besar ini akan tahu kita nikah palsu. Kalau ibuku tahu apa yang akan dia pikirkan? Kalau begitu, aku tidur di lantai saja. Aku ambil selimut sekarang. Lantainya dingin, kamu hamil jangan sampai kedinginan. Tuanku, kata dokter. Aku sedang hamil. Tidak boleh. Aku datang untuk memijatmu, meredakan ketidaknyamanan perutmu. Ternyata aku yang salah sangka. Sialan, kenapa di depannya aku selalu tidak bisa menahan diri? Jarak ini terlalu dekat. Tuanku. Jangan bergerak, suami istri tidur bersama, suhu tubuh berdekatan, bagus untuk perkembangan janin, kata dokter. Beneran? Tidur. Aku benar-benar dipelukan tuanku tidur semalaman. Lucu juga. Bersambung. Selamat datang, Tuan Muda. Nyonya muda hamil. Mulai sekarang semua bahan makanan harus dipilih pengiriman udara rantai dingin. Pastikan segar. Baik. Potong lebih tipis, sulit dikunyah. Selera nyonya muda ringan, kurangi bumbu. Mulai sekarang sup kurma merah diganti dengan sup snow lotus dan goji, Tuan Muda. Anda terhadap Nyonya Muda sungguh perhatian ya. Itu demi anak. Jelas-jelas peduli pada Nyonya Muda. Mulut tuanku sungguh lebih keras dari batu. Ini semua sarapan. Terlalu mewah ya. Setiap masakan saya bisa makan. Tentu, ini adalah tuanku khusus disiapkan untuk Nyonya Muda. Saya di keluarga Hartono bertahun-tahun. Pertama kali melihat tuanku terhadap seorang wanita begitu perhatian. Makanlah lebih banyak. Dia begitu kurus, satu tangan bisa mengangkatnya. Harus diberi asupan gizi. Terima kasih tuanku. Tuanku menghargai anak ini, saya pun ikut dapat berkah. Saya pasti akan melahirkan bayi yang sehat. Tidak boleh mengecewakannya. Terima kasih. Biar saya yang membereskan. Kamu duduk saja, biar pembantu yang melakukan ini. Tidak apa-apa, saya hamil, bergerak secukupnya juga baik. Menolak yang diantar, kartu hitam dan perhiasan tidak mau, malah berebut kerja pembantu, dan begitu terampil. Apakah dia bukan wanita matre?
Aku salah paham padanya. Halo. Suwan, uang kuliahmu sudah menunggak setengah bulan. Jika tidak bayar juga, akan dianggap mengundurkan diri. Pak Guru, tolong beri saya beberapa hari waktu lagi boleh? Saya pasti bisa membayar. Paling lama 3 hari. Jika 3 hari lagi tidak bayar, kamu jangan datang. Saya. Uang kuliah 30.000 3 hari. Bagaimana saya mengumpulkan 30.000? Kecuali menggunakan kartu hitam yang diberikan Tuan Gu. Kartu hitam saya mana? Apa? Tuan Gu menyimpannya? Benar juga. Sudah terlalu banyak merepotkannya. Tidak bisa terus merepotkannya. Kalau begitu kerja paruh waktu untuk mengumpulkan uang kuliah. Kamu mau kemana? Bersambung. Mau kemana? Aku mau cari kerja. Odang mengandung anakku. Masih pergi kerja? Kamu pikir keluarga Hartono tidak bisa menghidupimu? Tuan Gu, tenang saja. Aku tidak akan biarkan pekerjaan mempengaruhi anak. Aku akan selamat melahirkan anak ini. Nyonya muda, tuan muda itu bukan sedang peduli pada anak. Dia peduli padamu. Kamu. Tuan Gu, wawancara sudah mau mulai. Kalau begitu aku pergi dulu. Menikah ke keluarga Hartono, tidak bergaya seperti nyonya besar, masih mau kerja. Suwan, kamu sebenarnya orang seperti apa? Perempuan sialan, utang 200.000 padaku, kapan bayar? Anda, beri aku sedikit waktu lagi. Memberimu waktu, siapa yang tidak tahu? Tuan Gu memblokir seluruh keluargamu. Mau cari uang di mana? Teman-teman, ikat 2 perempuan sialan ini, jual ginjal mereka untuk bayar utang. Jangan. Ini... Tunggu. Tunggu. Kakak, ini ada uang. Berani menipuku, kalian akan celaka. Gesek. Rekening masuk 200.000. Tidak menyangka, di dalam ini ternyata ada uang. Kali ini lepaskan kalian. Ayo. Kartu hitam terpotong 200.000. Bersambung. Kartu hitam terpotong 200.000 yuan. Kasino, jadi ini dia yang terus-terusan bilang mau cari kerja. Kukira dia berbeda dari perempuan matre lainnya. Ya, demi uang, perempuan yang bisa jual diri, mana ada yang baik? Tuan Gu, ini nyonya apa mungkin ditipu ke tempat seperti itu? Mau blokir kartunya atau aku selidiki? Tidak usah. Lagi pula ini cuma pernikahan kontrak, setahun lagi cerai. Selama tidak keterlaluan, biarkan saja. Suwan, muka jalang. Kamu yakin kamu di sini jadi cleaning service, bukan untuk menggoda tamu? Aku cuma mau cari kerja. Aku punya pengalaman kebersihan. Baik, ganti baju lalu pel semua lantai sampai bersih. Baik, Bu. Hei, kalian bisa bantu aku? Aku sendiri tidak sanggup selesaikan semua. Bantu? Kata supervisor, muka kamu penggoda laki-laki. Pantasnya kerja berat biar sifat jalangmu hilang. Sebentar lagi pulang. Kalau belum selesai, jangan pulang. Kalian semena-mena. Iya, kami semena-mena. Mau apa? Dasar perempuan miskin tak punya latar. Kalau tidak mau dipecat, patuh dan kerja. Sepertinya hari ini pulang telat. Haruskah aku bilang sama Tuan Gu? Sudahlah, Tuan Gu sibuk. Jangan mengganggunya dengan hal sepele seperti ini. Lebih baik tidak. Kenapa Suwan belum pulang? Tuan Gu, dingin di luar. Tunggu di rumah saja. Tuan Gu, kenapa kamu... Kenapa pulang telat? Bersambung. Kenapa baru pulang sekarang? Maaf Pak Gu, saya lembur hari ini. Pulang terlambat. Lembur padahal pergi ke kasino. Aku paling benci perempuan pembohong. Bohong? Apa sih? Aku enggak... Pak Gu, yang terbaru.
Rencana akuisisi sudah keluar, silakan lihat. Kamu jaga diri baik-baik. Bohong. Pagu. Apa kamu meremehkanku? Pergi kerja sambilan. Tapi aku perlu nabung buat biaya sekolah. Bu, Ayo cepetan. ini juga bagus. Yang ini juga. Keluarin yang ini buat aku. Cepat, cepat. Bu, cantik kan? Ini emas. Tentu aja. Ini, dan ini, dan yang ini. Bungkus semuanya buat aku. Debit. Baik, Nyonya. Suwan, dasar perempuan murahan, masih berguna juga. Uangmu, kami terima dengan senang hati. Enak banget, Bu. Maaf, mata di mana? Maaf, aku komplain. Bu, lihat ini. Ini cantik banget. Kartu hitam terpotong 500.000. Kartu hitam terpotong 170.000, 30.000. Kartu hitam 200.000, 400.000. Pak Gu, Nyonya muda hari ini berbelanja lebih dari 2 juta di mall. Semua tas dan perhiasan bermerek. Terserah dia. Nyonya, kamu baru menikah, langsung habiskan uang sebanyak ini. Meskipun kamu wanita matre, setidaknya sedikit menahan diri. Bersambung. Bagus banget. Ma, akhir-akhir ini aku suka seorang model cowok tampan banget. Aku mau beliin dia sesuatu kasih kejutan. Baik-baik. Berkat Suwan si perempuan nakal itu, sekarang dengan kartu ini bisa beli apa aja. Beli. Semua jas pria dan jam tangan bungkus semuanya kartu. Baik. Tuanku, kabar baik nih, Nyonya muda pergi belanja di toko pakaian pria beli jas dan jam tangan. Tuanku, beberapa hari lalu, Nyonya bukankah dia bohong pada Tuan? Katanya pergi kerja. Menurutku sih, barang-barang ini pasti dibeliin buat Tuan hadiah permintaan maaf. Hadiah permintaan maaf? Oh, tidak perlu. Keren. Tuanku, mulut Tuan lebih keras dari batu, padahal jelas-jelas senang. Wan, kamu istirahat dulu, kelihatan lelah, supervisor juga keterlaluan. Tidak apa-apa, Mbak Li. Aku bisa tahan capek. Mbak, kamu sedang menjahit apa? Lihat nih, ini aku untuk suamiku jahit jimat. Katanya bisa menjaga keselamatan pasangan menangkal bencana. Tuanku sudah banyak bantu aku. Aku juga mau jahitkan satu jimat untuknya. Mbak, kamu bisa ajarin aku cara buat ini? Tentu saja bisa, kebetulan ada bahannya di sini. Ini buat kamu. Baik. Lihat ya, seperti ini. Gitu. Tidak apa-apa, Wan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Semoga jimat ini bisa terus melindungi keselamatan Tuan Gu. Tuan Gu, aku punya hadiah buat Tuan. Ini mau ngeluarin jas dan jam tangan yang dibeli tadi siang. Hadiah apa? Ini jimat. Bisa menjaga keselamatan. Terima kasih sudah banyak bantu aku. Bersambung. Ini yang kamu berikan untukku sebagai hadiah. Meskipun agak kasar, tapi dikatakan bisa memberi perlindungan. Hanya ini yang dibeli dengan kartu kredit di siang hari itu, jas dan arloji mahal itu, kalau bukan untukku, untuk siapa? Apa dia? Punya pria lain? Aduh, Tuanku kelihatannya tidak senang. Nona-nona muda, apa Anda tidak menyiapkan yang lain? Jas, arloji? Jas? Aku tidak membeli. Aku tidak mampu membeli itu. Tidak beli? SMS debit masuk ke ponselku. Dia berani berbohong di depan mataku?
Ini untuk melindungi pria lain di luar sana? Nyonya, apa Anda benar-benar hanya menyiapkan jimat ini? Tuanku sudah menantikan hadiah Anda sepanjang hari. Mau lidahmu dipotong? Benar, Tuan Gu ternyata lebih suka jas dan arloji hadiah mahal seperti itu. Mana mungkin dia suka jimat murahan ini. Tuan Gu, aku tahu ini tidak berharga. Kalau tidak suka, buang saja. Aku mau istirahat dulu. Tuan Gu, jangan marah. Pakai uangku beli barang untuk pria lain? Baik sekali. Jas dan arloji. Mungkin Nyonya membelinya untuk teman, bukan untuk pria lain. Dibeli untuk teman, tapi tidak untukku. Zhou Xing, maksudmu posisiku di hatinya kalah penting dari teman biasa? Nyonya, Anda bodoh. Bahkan kalau mau pelihara pria simpanan pria di luar sana, mana ada yang setampan Tuan Gu? Selidiki pria di luar sana. Siapa sebenarnya? Bersambung. Tuan Gu ini adalah lahan di barat kota rencana akuisisi. Berdasarkan instruksi terkait sekarang. Apa yang kamu pakai itu? Maksud Anda ini? Ini jimat. Akhir-akhir ini sedang populer. Istriku yang menjahitkannya. Katanya bisa melindungi kekasih. Zuan memberiku jimat berharap aku selamat. Taruh saja di sini. Tuan Gu, Anda ini jadi teringat seseorang ya? Omong kosong. Aku tidak percaya hal-hal seperti itu. Ya, Tuan Gu, apa kata Tuan benar semua? Nyonya muda cukup pintar. Sebuah jimat bikin Tuan Gu tergila-gila. Tangan ini cantik sekali. Bukankah ini Nyonya Gu yang terhormat? Bagaimana ini memakai seragam kebersihan yang lusuh sedang mengepel lantai di sini? Sudah jelas. Pasti Tuan Gu sudah bosan. Sama Suwan sesampah lalu membuangnya. Bersambung. Suwan dasar orang miskin rendahan sepertimu setelah dimainkan oleh Tuan Gu. Itu sudah wajar. Kok masih ada? Iya dong, orang seperti ini. Astaga. Kamu pikir kamu bisa berubah dari ayam kampung jadi burung phoenix? Tidak mungkin. Menikah diam-diam denganku selama 1 tahun. Tuan Gu bilang kita menikah diam-diam. Mereka tidak boleh tahu hubunganku dengan Tuan Gu. Ci, dasar tukang bersih-bersih. Bersihkan ini. Kalian keterlaluan. Dasar orang rendahan berani membantah? Cari mati? Sudahlah Jojo, jangan buang waktu dengannya, nanti kena sial. Kamu jangan lupa hari ini kita datang untuk bersenang-senang. Manajer, saya mau 2 kamar presiden termahal. Baik. Kamar presiden harganya 500.000 per malam. Kok mereka punya uang sebanyak itu? Debit. Ini kartu Tuan Gu. Kembalikan kartu itu. Ini kartu Tuan Gu, kalian tidak boleh menggunakannya, jangan. Berikan padaku. Ini milik kami, mau rebut, jangan harap. Jangan gunakan, jangan. Jangan gunakan. Bu, kamar presiden Anda sudah siap. Ini kartu Anda. Malas bicara dengan wanita rendah ini, ayo kita pergi. Ayo. Iya nih, sepertinya di bawah tidak ada buku lagi. Membuat buku lagi masih perlu disempurnakan. Hotel Mulia Kamar Presiden layanan model pria total 500.000. Bersambung. Itu laporan dihentikan sementara. Semuanya silakan keluar dulu. Ayo. Mata duitan judi. Sekarang juga habiskan uang untuk pesan model pria dan sewa kamar. Suwan. Tuanku, jangan marah. Ini mungkin saja salah paham. Ke Hotel Mulia. Aku mau lihat sebenarnya dia mau apa. Apa jimat, apa perlindungan keselamatan. Semua bohong padaku. Kita pergi. Kumohon kembalikan kartuku. Pergi.
Berani pakai tangan yang nyuci toilet. Betul, untuk menyentuhku enak saja kau. Sial. Jangan-jangan kau masih mengandung bajingan kecil itu ya? Lagi pula Tuanku sekarang sudah tidak menginginkanmu. Bagaimana kalau ku bantu menggugurkannya? Bagaimana? Jangan! Dadaku sakit sekali. Entah kenapa. Jangan-jangan Suwan dalam bahaya. Ngebut. Siap. Suwan, tunggu ku bantu gugurkan bajingan ini, lalu akan kuaturkan perjodohan untukmu. Ku dengar di kampung halaman si bodoh itu masih butuh istri. Kau siap-siap saja menghangatkan ranjangnya. Berhenti! Bersambung. Berhenti. Suwan kamu tidak apa-apa. Tuanku, kenapa kau di sini? Tuanku, bukankah sudah bosan? Bukankah sudah bosan dengan Suwan? Suwan, kenapa ada di sini? Suwan? Tuanku, cepat ambil kembali kartu hitam, jangan biarkan mereka menghabiskan uangmu. Apa kau bilang? Suwan. Cepat ke rumah sakit. Tuanku. Orang yang menganiaya nyonya muda pelaku utama sudah dibawa ke sini. Cepat pergi, cepat, lebih cepat. Lepaskan aku. Lepaskan. Bersihkan. Ya. Tidak, Tuanku. Tuanku, kami benar-benar tidak sengaja itu semua karena Suwan, jalang kecil itu, yang pertama memprovokasi kami. Mohon ampuni kami. Aku lebih cantik dari Suwan, aku lebih pandai melayani darinya, Tuanku. Ya. Sebaiknya Anda biarkan aku menggantikannya. Kotoran apa berani mendekatiku? Tuanku. Ini tak. Ini adalah kartu yang kuberikan pada Suwan. Jadi, selama ini kaulah yang menggunakan kartu ini. Bersambung. Jadi selama ini kamu yang menggunakan kartu hitam ini. Aku tidak tahu, Tuanku sudah diselidiki dengan jelas. Rekaman CCTV menunjukkan selama ini adalah Sari Kusuma yang menggunakan kartu hitam ini. Jadi Suwan sama sekali tidak pergi berjudi. Juga tidak memelihara gigolo. Nyonya muda selama ini terus berada di Hotel Mulia bekerja sebagai petugas kebersihan. Ini rekan kerja Nyonya muda, dia bisa membuktikannya. Anak ini, Wan, sejak bekerja di hotel terus diintimidasi, lembur setiap hari, semua pekerjaan kotor dan berat semua dikerjakan sendiri olehnya. Bahkan waktu istirahat tidak juga diam. Terus menjahit jimat. Jimat itu dia yang menjahitnya sendiri. Ya saat menjahit tangan sampai tertusuk jarum. Aku yang salah menuduh Suwan. Aku yang terus mengecewakannya. Kamu cari kembali jimat itu, petugas kebersihan yang mengintimidasi Suwan pecat semua buat mereka lenyap dari kota mulia. Keluarga Sari Kusuma buang ke Myanmar, biarkan hidup mati sendiri. Tuanku, lepaskan aku. Tuanku. Tuanku. Ayo. Tuanku, kami salah dituduh, Tuanku. Dokter, bagaimana kondisinya? Tuanku Nyonya muda dan anaknya sudah keluar dari bahaya. Syukurlah. Tapi Nyonya muda masih dalam keadaan koma demam tinggi, tidak kunjung turun, tidak bisa diberi obat. Jika masih tidak bisa, penyakitnya akan bertambah parah. Bahkan bisa mempengaruhi anaknya. Aku yang memberi. Ayo, minum obat. Tuanku. Bersambung. Pak Hartono. Pak Hartono. Pak Hartono, sarang waletnya sudah siap untuk Nyonya muda. Aku tidak melihat apa-apa. Kalian lanjutkan. Lanjut. Buka mulut, minum ini. Pak Hartono. Aku sendiri saja. Kamu baru sadar tidak punya tenaga, aku suapin kamu.
Aku sudah tidak bisa minum lagi. Kalau begitu jangan diminum lagi. Jangan. Sarang walet itu mahal kalau tidak diminum sayang. Tidak. Pak Hartono sangat fanatik dengan kebersihan. Bahkan gelas yang disentuh orang lain tidak akan dipakai. Sekarang malah minum sarang walet sisa Nyonya Muda. Keluarga Hartono akan berubah drastis. Pak Hartono, semua indikator Nyonya Muda sudah stabil, bisa pulang dan istirahat di rumah. Baik, sudah tahu. Pak Hartono, di rumah sakit banyak orang turunkan aku. Kamu adalah istriku. Aku menggendongmu sudah sepantasnya. Bersambung. Bapak Gu. Kalau ngantuk, tidurlah. Nanti aku bangunkan. Wan. Begitu aku dapat kabar langsung ke sini. Ada apa dengan badanmu? Cepat biar ibu lihat. Wajahmu jadi kurus, iya kan? Gu Yanchen tidak menjagamu dengan baik. Ibu bukan salah Bapak Gu Yanchen. Aku suruh kamu jaga Wan baik-baik. Ini cara kamu menjaganya. Dia adalah bintang keberuntungan keluarga kita. Kalau kamu berani buat dia sedih, itu berarti mengecewakan keluarga Hartono, Bu. Aku para leluhur. Ibu, kali ini aku salah. Aku janji. Kedepannya tidak akan membuat Wan menderita. Kalau ada lagi, aku tidak akan memaafkanmu. Wan, jangan pedulikan dia. Ayo minum sup yang ibu buatkan untukmu. Kalau dia mengganggumu lagi, bilang saja sama ibu. Ibu akan menghajarnya. Jangan sampai menderita lagi. Kasih sayang ini setelah aku pergi dari keluarga Hartono tidak akan kurasakan lagi ya. Bersambung. Tuan Gu, silakan lihat proposal ini. Ada apa? Tuan Gu, Nyonya Muda mual lagi pagi ini. Rapat ditunda. Ditunda lagi ya? Ada apa besar? Bikin Tuan Gu buru-buru begini. Lihat muka Tuan Gu, seharusnya soal hidup mati perusahaan. Di hati Tuan Gu, urusan Nyonya Muda adalah masalah paling besar. Benar-benar nggak bisa apa-apa sama orang yang lagi mabuk cinta. Kamu gimana? Lagi tidak enak badan ya? Enggak apa-apa. Enggak. Cuma sedikit mual. Suruh semuanya diangkat, bikin ulang satu meja. Enggak usah. Aku cuma kurang nafsu makan. Aku ke kamar dulu. Tuan Gu, Nyonya Muda hari ini kurang nafsu makan. Cuma minum semangkuk bubur. Tuan lihat. Aroma apa ini? Wanginya. Tidak menyangka, pria paling berkuasa di kota mulia. Ternyata bisa masak sendiri juga ya. Cinta sejatinya di masa depan pasti akan sangat bahagia. Kebetulan kamu datang, coba cicipi. Ini dibuat untukku? Bersambung. Tuan Gu, aku sendiri saja. Ada apa? Tanganmu kenapa, Tuan Gu? Tidak apa-apa. Nyonya Muda Tuan sedang memotong sayur, tidak sengaja melukai tangannya. Banyak bicara. Tidak apa-apa? Parah?
Kenapa begitu ceroboh? Biarkan aku lihat. Sudah tidak apa-apa, coba cicipi apakah sesuai seleramu? Enak. Hubungi tim medis terbaik. Tuan Gu, apakah Anda ingin berinvestasi proyek obat terbaru atau atas nama perusahaan membeli saham farmasi? Minta mereka menyesuaikan dengan kondisi Suan meracik obat agar dia tidak mual lagi. Tuan Gu, hanya untuk membuat Nyonya Muda lebih nyaman, Anda mempekerjakan tim medis terbaik. Menurutku, Nyonya Muda bukanlah istri Anda, melainkan tuan kecil Anda. Aku tidak bicara lagi, aku akan urus sekarang. Tuanku, kenapa kamu pulang sepagi ini? Obat ini untuk mencegah mual saat hamil. Obat ini untuk melancarkan peredaran darah dan energi. Kalau yang ini, untuk menghilangkan kelelahan. Ini semua untukku? Obat-obatan ini bernilai puluhan juta. Tuan Gu secara khusus memesan tim medis dibuat dengan cepat, dan rasanya enak. Nyonya Muda bisa menikmatinya perlahan. Apa semahal itu? Tuanku sudah memberiku banyak uang, aku tidak boleh terlalu berhutang padanya. Tuanku, kamu tenang saja. Aku akan dengan aman melahirkan anak ini. Uang ini setelah kita bercerai akan aku kembalikan perlahan. Cerai? Kembalikan uang? Nyonya Muda, obat tonik sudah dimasak. Baik. Tuan, apa kamu begitu ingin menjauh dariku? Bersambung. Permisi Pak Jang. Suan, biaya sekolahmu sudah dibayar lunas, pendaftaranmu dipertahankan. Minggu depan kamu bisa kembali ke sekolah. Biaya sekolah, tapi aku belum membayar. Seorang tuanku yang membayarkannya untukmu dibayar lunas. Kamu tenang saja datang sekolah. Pakku. Apakah kamu yang membayar uang sekolahku? Kedepannya, urusan seperti ini langsung bilang padaku saja. Aku keluarga Hartono tidak sampai tidak mampu membayar uang sekecil ini. Terima kasih. Sungguh, terima kasih, aku seumur hidup tidak akan melupakannya. Berterima kasih padaku? Mau bagaimana cara berterima kasih? Aku. Sekarang sudah selesai berterima kasih. Pak Gu. Aku mencium istriku sendiri wajar dan masuk akal. Aku? Aku masih harus membereskan barang-barang. Bersambung. Nyonya Muda, ini Tuan Hartono untuk Anda menyiapkan barang-barang keperluan bantal penyangga punggung khusus ibu hamil, sepatu dengan sol lembut anti-selip. Termos portabel, botol minum hangat bebas bahan tambahan camilan bergizi untuk ibu hamil, dan juga anti radiasi, stiker pelindung ponsel dan komputer. Berlebihan banget. Tidak berlebihan, ini semua Tuan Hartono yang sengaja disiapkan untuk Anda. Setiap barang dipilih sendiri oleh beliau. Seperti Tuan Hartono, orang besar yang sibuk seperti ini masih bisa memperhatikan detail kecil seperti ini. Sampaikan bahwa Nyonya Muda dari keluarga Hartono akan segera masuk sekolah, minta mereka untuk menjaganya dengan baik. Baik. Tidak perlu. Aku hanya sebagai murid biasa pergi ke sekolah saja. Jangan sampai identitas terbongkar, nanti akan mempengaruhi reputasi Tuan Hartono. Bagaimana? Tidak mau mengumumkan hubungan kita, Suan. Kamu tidak mau mencolok atau merasa aku tidak layak? Suwan, apakah itu kamu? Suwan, kamu masih ingat aku? Kita satu SMA. Kamu, Masyan. Ya. Kebetulan sekali, tidak nyangka ketemu kamu di sini. Kamu juga mahasiswa baru ya? Ayo, aku ajak kamu jalan-jalan. Kalau ada apa-apa, cari aku aja. Baik. Ayo. Pak Hartono, ini laporan keuangan kuartal ini. Rapat hari ini selesai sampai di sini. Tuan Hartono mau kemana? Sore ini masih ada klien.
menjemput Suwan pulang sekolah. Oh. Mas, terima kasih untuk hari ini. Siapa dia? Bersambung. Saya masih ada urusan. Aku tidak jadi jalan-jalan dulu. Terima kasih, Mas Shen. Suwan, jangan terlalu formal. Lihat, bunga di sana sudah mekar. Aku ajak kamu ke sana. Minggir. Kamu siapa? Aku bicara dengan adik tingkatku, bukan urusanmu. Aku milik Suwan. Dia temanku. Aku dan Tuan Gu menikah diam-diam. Tidak boleh ada yang tahu hubungan kami, supaya tidak mempengaruhi reputasinya. Teman. Karena kalian teman, kamu tidak bisa membatasi kebebasan pribadinya. Teman biasa. Ada teman biasa yang tidur setiap malam di ranjang yang sama? Kamu keterlaluan. Suwan sudah bilang, kalian teman murni. Jangan sembarangan bicara. Teman murni? Kalau begitu, biar kutunjukkan apa itu bibir persahabatan. Tuanku, kau bilang teman murni, tapi yang maksudmu bibir. Diam kamu. Jangan sentuh aku. Pergi. Tuan dan Nyonya muda sedang mesra. Aku bodyguard cinta, masa membiarkanmu mengganggu momen manisku? Kamu ngapain? Ini kampus. Tidak boleh. Kalau begitu pulang baru cium. Bersambung. Siapa sih laki-laki itu? Apa hubunganmu dengannya? Laki-laki yang mana? Maksudmu Shen Hao? Tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan. Lalu kenapa kamu tersenyum padanya? Aku tidak tersenyum padanya. Saat kamu melihatnya, sudut mulutmu naik 2 piksel. Katamu tidak tersenyum? Dia hanya kakak kelas. Hanya kakak kelas. Kenapa? Kamu mau mengembangkan hubungan lain dengannya? Tidak. Baik. Kalau begitu bersumpahlah. Mulai sekarang kamu dilarang berbicara dengan Shen Hao. Dan jangan lihat wajahnya. Kamu harus jaga jarak 100 meter atau lebih darinya. Kami satu universitas yang sama. Setiap hari kami selalu bertemu di mana-mana. Kamu begitu ingin bertemu dia? Baik, pergilah menemuinya. Jangan lihat aku lagi. Guye seperti ini, apa dia cemburu? Mustahil. Guye yang tak tersentuh dan megah, mana mungkin melakukan hal kekanak-kanakan seperti cemburu. Aku sudah menunjukkan begitu marah, dia masih tidak minta maaf. Kamu mau kemana? Ruang kerja. Hitung mundur 3 detik. Tarik aku sekarang, masih sempat. 3, 2, 1. Bersambung. Aku sudah keluar selama 15 menit, kita tidur terpisah, dia tidak peduli sama sekali. Tuan muda Anda di tengah malam. Kenapa Anda sendirian di ruang belajar? Apa mungkin diusir oleh Nyonya muda? Nyonya muda, kenapa dia belum datang? Apa dia sendirian bersembunyi di dalam kamar sambil menangis? Tuan, Nyonya muda tadi sudah tidur, tidurnya nyenyak tidak menangis. Tidur nyenyak? Aku di sini insomnia, dia malah langsung tidur begitu saja. Tuan Gu, ada apa dengan matamu? Kamu kurang tidur tadi malam? Kamu tidur nyenyak semalaman tidak bangun. Tuan Gu Anda semalaman kurang istirahat. Bagaimana kalau pagi ini istirahat di rumah? Tidak usah, aku akan mengantar Suwan ke sekolah. Mengantar Nyonya muda ke sekolah, suruh sopir saja sudah cukup, Anda masih harus pergi sendiri. Sopirnya baru menyetir terlalu cepat. Dia sedang hamil, aku khawatir dia terguncang. Tuan Gu, jangan berpura-pura. Jelas-jelas semalaman tidak bertemu Nyonya muda jadi kangen dia. Kalau masih banyak bicara. Bonus bulan ini dipotong semua.
Aduh, tuanku benar-benar menjadi otak cinta. Gimana? Tunggu online. Cukup mendesak. Bersambung. Berhenti di sini saja, aku akan jalan sendiri. Mobil ini terlalu mencolok, sampai di gerbang sekolah. Sangat mencolok. Apa aku tidak pantas? Bahkan untuk mengantarmu ke sekolah kamu tidak berani? Bukan begitu. Aku hanya merasa. Atau jangan-jangan kamu tidak ingin kakak kelas itu melihat aku di sisimu? Apa hubungannya dengan kakak kelas itu? Suwan, Aku akan terlambat masuk kelas, aku pergi dulu. Suwan, bukankah kamu tidak ingin orang melihatku menjemputmu? Aku justru ingin seluruh sekolah tahu kamu adalah istriku, Gu Yanchen. Atur iring-iringan mobil. Dengan standar paling megah, hari ini jemput Nyonya Muda pulang sekolah. Baik. Swear, baju yang kamu pakai hari ini apakah itu? Model yang sama dengan Tuan Gu, tentu saja. Aku sengaja memesan dibuat khusus. Lagi pula aku dan Yanchen sepadan. Adalah satu-satunya di seluruh kota mulia yang layak memakai baju couple dengannya. Iya, kamu dan Tuan Gu benar-benar pasangan yang serasi. Tak ada yang bisa menandingi. Betul. Lihatlah Tuan Gu begitu terhormat. Hanya Anda nona dari keluarga Kusuma yang pantas untuknya. Sudahlah. Tentu, Yanchen. Kenapa di sampingmu ada wanita asing? Kamu dan Gu Yanchen apa hubunganmu? Bersambung. Tapi ketahuan juga, kalau aku bilang aku istri Tuan Gu, dia akan malu. Kamu salah orang. Aku tidak kenal Gu Yanchen iya juga. Dengan penampilanmu yang miskin, mana mungkin ada hubungan dengan Yanchen? Kenapa kamu bisa berurusan sama dia? Dia dari keluarga Cheng, anak angkat Cheng Sweer, statusnya sangat tinggi. Bukan kita yang bisa macam-macam. Keluarga Cheng. Apakah kedudukannya sangat terhormat? Teman. Keluarga Cheng dan keluarga Gu sejajar kelas atas di kota mulia. Kekuasaan mereka seimbang. Oh begitu. Cheng Sweer sombong dan semena-mena dari kecil sudah suka sama Tuan Gu terhadap wanita manapun yang mendekati. Gu Yanchen tindakannya sangat kejam. Kamu jangan sampai macam-macam dengannya, kalau tidak kapan dihabisi pun tidak akan tahu. Aku mengerti. Iya juga gadis bangsawan seperti ini baru pas dengan Tuan Gu. Zhou Xing. Atur waktu pulang sekolah, bawa semua mobil mewah ke depan sekolah. Tuan Gu semua ini pasti heboh, seluruh kota mulia akan gempar. Aku ingin semua orang lihat Suwan adalah milikku. Gu Yanchen ya saya urus sekarang. Wah, lihat itu. Banyak mobil mewah. Ya ampun. Ini mobil milik Sultan ya. Mobil mewah banget, astaga. Ya Tuan, coba lihat mobil apa itu. Itu mobil Sport Palisade, punya uang pun belum tentu dapat, hanya satu di dunia milik Tuan Gu. Itu mobil Tuan Gu, dia sendiri datang ke sekolah jemput orang. Siapa yang begitu dihormati? Tentu saja aku. Bersambung. Mas Yanchen pasti tahu aku di sini kuliah, sengaja jemput aku. Apa? Pak Hartono jemput Nona Cheng. Keluarga Kusuma dan keluarga Hartono. Kedua keluarga bersahabat turun-temurun kecuali Nona Cheng. Siapa lagi yang bisa buat? Pak Hartono menunggu sendiri. Seluruh kota mulia ini, siapa yang tidak tahu Nona Cheng dan Pak Hartono memang pasangan serasi? Lihat apa? Jangan bermimpi, Mas Yanchenku. Aku tidak. Jangan mimpi. Kita yang seperti ini masyarakat kelas atas, bukan kamu yang seperti ini. Kelas rendah yang hina yang bisa kamu raih dengan mudah. Cheng Sweer berasal dari keluarga baik, cantik, setara dengan Gu Yanchen. Memang pasangan yang cocok, aku hanya istri kontrak. Sama sekali tidak pantas di sampingnya. Mas Yanchen. Pergi. Apa? Kamu pikir kamu siapa? Berani naik mobil keluarga Hartono? Mas Yanchen, apa katamu? Apa Pak Hartono berlaku seperti ini pada Cheng Sweer? Sepertinya Pak Hartono sama sekali tidak menganggap keluarga Kusuma. Tidak menganggap Cheng Sweer. Mas Yanchen, jangan bercanda. Aku tahu kau menjemputku. Seluruh universitas ini kecuali aku. Siapa yang berhak naik mobilmu? Nyonya muda mobil sudah siap, silakan naik. Dia? Apa? Dia punya hubungan seperti ini? Nyonya muda? Bersambung. Nyonya muda? Nyonya muda Paku. Kapan menikah? Bukankah selama ini dikatakan Tuan Gu tidak mendekati wanita, benci wanita mendekat ya? Ternyata dia Suwan. Keluarganya biasa saja. Bagaimana bisa sepadan dengan Tuan Gu? Iya.
Suwan dasar perempuan murahan berani menipuku. Katanya kamu tidak kenal Gu Yanchen. Kemari. Ikut aku pulang. Tunggu. Aku tahu siapa kamu, orang terkaya di kota mulia Gu Yanchen. Tapi kamu pikir punya uang dan kekuasaan. Bisa seenaknya mengancam kami, mahasiswi di kampus? Laki-laki kamu. Aku bilang selama aku ada, jangan harap bisa menindas kami siapapun. Kak Shen, kamu sedang apa? Suwan, aku tahu kamu tidak akan uang dan kekuasaan perempuan yang dipaksakan. Kamu salah paham. Berani tidak sopan pada tuanku. Lepaskan aku pergi. Lepaskan aku. Suwan. Kamu pasti tidak akan patuh. Pada Gu Yanchen kan? Lepaskan dia. Ikut aku. Atau ikut dia. Bersambung. Suwan, aku tahu kamu tidak akan terpengaruh oleh uang dan kekuasaan. Shen Hao, jangan bicara omong kosong di sini, Tuan Gu. Tidak pernah mengancamku. Aku dengan sukarela pergi bersamanya. Jangan memfitnahnya di sini. Apa yang kamu katakan? Aku bilang, aku suka dia. Sukarela. Tidak, itu pasti tidak mungkin. Dia pasti menggunakan keluargamu dan pendidikanmu untuk memaksamu. Benar kan? Tidak ada. Jangan khawatir, hari ini kita semua orang ada di sini. Kami semua akan mendukungmu. Tidak. Tuan Gu tidak pernah mengancamku, sebaliknya. Dia sangat baik padaku. Dia adalah pria terbaik di seluruh dunia untukku. Tuan Gu, turunkan aku, banyak orang di sini. Biarkan mereka melihat. Kamu, Suwan, adalah wanitaku, Gu Yanchen. Apa yang kamu tertawakan? Aku suka dia. Dia pria terbaik untukku. Wan, kamu memang pandai bicara. Jangan menggodaku. Tuanku, ada orang di sini. Apakah aku bagian dari permainan kalian? Bersambung. Di mana ayah saya? Aku ingin dia menghajar Suwan si jalang itu. Pak Kusuma sedang berdoa di altar untuk istrinya. Siti. Apa kau baik-baik saja di sana? Ini semua salahku. Sampai sekarang belum menemukan anak kandung kita. Jika aku bisa menemukannya lebih awal, apakah kau akan tidak mati dalam kesedihan? Marah sekali aku. Kenapa Suwan si jalang itu bisa merebut kakak Yanchen? Kenapa? Cheng Shuer, kau kurang ajar. Ini altar ibu angkatmu, jangan berulah. Ayah, tidak peduli. Aku tetap ingin. Kakak Yanchen, bukankah kita dengan keluarga Hartono sudah lama bertunangan? Aku tetap ingin kakak Yanchen. Aku akan membuat Suwan si jalang itu pergi. Pertunangan. Dulu adalah aku yang menetapkan dengan keluarga Hartono, seharusnya milik saya dan anak kandung Siti. Kau hanyalah anak angkat keluarga Kusuma hal ini. Tidak ada hubungannya denganmu. Ayah. Maaf, Siti. Aku gagal melindungi anak kandung kita. Sayangku, cepatlah besar, ayah akan selalu melindungimu. Siti. Siti. Ada apa? Kau sepertinya tidak bisa tidur. Tidak apa-apa. Hanya teringat hal-hal waktu kecil. Hal-hal waktu kecil? Sebenarnya, orang tuaku. Bukan orang tua kandungku. Aku dipungut.
Setelah orang tua angkatku meninggal, aku menjadi anak yang tak diinginkan. Waktu kecil aku sering diganggu. Mereka bilang, aku anak yang tak diinginkan. Kau bukan tak diinginkan. Kau juga punya rumah. Aku suamimu, keluarga Hartono adalah rumahmu. Pak Hartono, kau baik sekali. Tidurlah, aku menemanimu. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi yang bisa membuatmu menderita. Bersambung. Pak Cheng, Anda sedang memikirkan nona besar yang hilang. Mainan kerincing ini adalah mainan masa kecilnya, mainan favoritnya. Pak Cheng, tidak baik Nona Sweer mau bunuh diri, cepatlah lihat. Apa yang dia ributkan lagi? Tidak bisa menikah dengan Yan Chen, lebih baik aku mati. Sweer, lihat dirimu, mana sopan santunmu. Jika dia putri kandungku, pasti tidak akan seperti dia, berbuat onar seperti ini. Ayah, aku tidak peduli, aku tetap mau menikah dengan Yan Chen. Jika aku tidak bisa menjadi istrinya, aku akan gantung diri di depan kantor, biar semua orang tahu kau yang memaksaku mati. Kamu dasar anak durhaka, apa yang kau omongkan? Keluarga Kusuma dan keluarga Hartono sudah lama bertunangan. Aku juga bermarga Kusuma. Kenapa aku tidak boleh menikah? Pak Cheng, Gu Yan Chen secara diam-diam menikahi wanita lain. Memang dia yang melanggar janji dulu. Lagi pula Nona Sweer, bagaimanapun Anda yang membesarkannya. Apa Anda tega melihatnya mati? Sudahlah. Kau pergilah mewakiliku. Tanyakan pada Gu Yan Chen apakah dia masih ingat pertunangan dulu. Baik. Saya pergi lihat. Pak Gu, maaf mengganggu. Pak Cheng menyuruh saya datang untuk membicarakan sesuatu dengan Anda. Ikut saya ke ruang kerja, masuklah dengan tenang, jangan ganggu istriku makan. Katakan saja, ada apa? Pak Gu, hari ini saya datang terutama untuk membicarakan pertunangan keluarga Hartono dan keluarga Kusuma. Bersambung. Pertunangan. Tuan Gu, maksud Tuan Kusuma pertunangan Anda dengan keluarga Kusuma dulu. Bagaimanapun, itu adalah perjanjian antar keluarga besar. Tidak bisa dibatalkan begitu saja. Nona Cheng Sweer akhir-akhir ini dia mengancam bunuh diri di rumah keluarga Kusuma dalam tekanan besar. Yang menetapkan pertunangan dulu bukan saya. Ayah saya dan Tuan Kusuma. Tuan Gu, tapi keluarga Kusuma adalah keluarga papan atas. Jika Anda karena masalah pembatalan pertunangan membuat Tuan Kusuma marah, maka bisnis luar negeri keluarga Hartono, kerjasama properti semuanya akan terpengaruh. Kerugian itu tidak bisa diperkirakan. Istri saya, Gu Yan Chen, lebih penting dari semua bisnis keluarga Hartono. Semua kerjasama, semua harga diri 10.000 kali lebih penting. Maksud Anda Nona Su, tapi dia berasal dari keluarga sederhana sama sekali tidak sepadan dengan Anda. Menyuruh saya meninggalkan Suwan tidak mungkin. Tuan Gu, Anda ini membuat saya. Bagaimana kau akan melapor ke Tuan Tua? Katakan yang sebenarnya. Saya, Gu Yan Chen, seumur hidup hanya akan menikahi Suwan seorang. Supnya sudah hampir dingin, lebih baik aku antar saja orang yang datang tadi. Datang untuk membahas pertunangan keluarga. Pertunangan apa? Yaitu Tuan kita perjodohan sejak kecil. Oh, aku ingat sekarang Tuan menikahi Nyonya Muda. Bukankah dia harus memilih antara Nyonya Muda dan pertunangan keluarga? Pernikahan antar keluarga kaya selalu seperti itu, tidak pernah hanya soal keuntungan. Pernikahan. Perjodohan. Pilih satu dari dua. Ternyata Tuan Gu masih terikat pertunangan. Kalau begitu keberadaanku bukankah menghalangi dia? Bersambung. Dahulu kala ada seorang putri, sejak kecil dia sudah mendambakan lamaran yang megah. Suatu hari seorang pangeran membawa setaman bunga mawar datang di hadapannya. Berlutut dengan satu lutut berkata padanya, "Aku ingin menikahimu. Bukan karena keluarga. Bukan karena kewajiban. Melainkan karena aku mencintaimu." Sang putri menerimanya. Mereka hidup bahagia selamanya. Romantis sekali.
Nanti Tuan Gu pada tunangannya pasti akan seromantis itu juga ya. Wan, aku juga akan memberimu kejutan, memberimu lamaran yang megah. Tuan muda, jika Nyonya muda tahu bahwa Anda akan mengadakan upacara lamaran untuknya, pasti akan sangat senang. Tidak bisa, jangan biarkan dia tahu kalau tidak kira akan ada kejutan. Tidak kira ya Tuan Gu juga memperhatikan momen seremonial suatu hari. Urusan ini aku serahkan padamu. Kali ini aku harus dengannya menikah secara resmi. Baik. Menikah resmi. Aku dan Tuan Gu bukankah sudah ambil surat nikah? Apa di hati Tuan Gu pernikahanku dengannya tidak resmi? Pertunangan itu yang resmi. Suwan kembali berkhayal sia-sia. Jangan lupa, kamu sudah menandatangani perjanjian cerai setahun kemudian. Tuan Gu tidak pernah menjadi milikmu. Bersambung. Cincin pertunangan sebelumnya terlalu sederhana. Sama sekali tidak pantas untuknya. Kali ini lamaran harus siapkan yang baru, cincin yang unik dan tak ada duanya. Wan lembut seperti bunga bakung. Ukir motif bunga bakung di cincin. Tuan Gu, aku sudah menuangkan air untukmu. Jangan sampai dia lihat, ini kejutan. Itu gambar desain cincin dan bunga bakung. Aku masih ada pekerjaan mendesak. Harus ke perusahaan untuk mengurusnya. Kamu cepat kembali ke kamar dan istirahat. Jangan sampai kelelahan. Cincin itu. Dia mendesainnya untuk tunangannya, kan? Hanya putri kaya seperti itu yang layak mendapatkan desain tangannya sendiri, cincin yang unik dan tak ada duanya. Wah, direkturku desain ini sangat indah. Dan bunga bakung melambangkan kebahagiaan abadi. Aku akan segera menghubungi perhiasan top. Besok bisa selesai dibuat. Harus dipercepat. Jangan sampai ada kesalahan. Oh ya, tempat lamaran. Menurutmu di mana yang cocok? Aku pikir paling cocok di sekolah Nyonya Muda. Sekolah? Coba pikir, Tuan. Melamar di depan seluruh guru dan siswa. Deklarasi publik Nyonya Muda adalah milik Tuan. Dengan begitu, selama 4 tahun kuliah pasti tidak akan ada lagi pria yang tidak tahu diri mendekati Nyonya. Memberi kejutan sekaligus menegaskan kepemilikan. Sekali dayung, 2-3 pulau terlewati. Baik, lakukan sesuai katamu. Siap. Bersambung. Ada apa? Tidak bisa tidur. Kamu sakit? Tidak. Wan sepertinya sedang sedih. Tenang, begitu acara lamaran besok selesai, dia pasti akan senang. Gu Yanchen, karena kamu sudah memutuskan untuk melamar orang lain, kenapa kamu masih bersikap sebaik ini padaku? Kamu dengar, hari ini di aula universitas ada acara lamaran. Lamaran? Siapa yang melamar? Tuan Gu yang terkenal itu, acaranya sangat megah. Nanti kita lihat saja. Ya. Ayo kita pergi juga. Melamar di kampus? Apakah tunangan Tuan Gu juga mahasiswi di sini? Nyonya Muda, akhirnya saya temukan. Tuan Gu minta saya memberikan dokumen penting ini kepada Anda. Tolong Anda bawa ke aula universitas. Beliau menunggu di sana. Nyonya pasti tidak akan menyangka Tuan Gu menyiapkan kejutan besar di aula. Begitu lamaran nanti, Nyonya pasti akan menangis bahagia. Aku disuruh ke aula? Bukankah Tuan Gu akan melamar tunangannya di aula? Kenapa aku harus pergi? Apa dia ingin aku melihatnya dan benar-benar move on? Baik, aku pergi. Bersambung. Wah, cantik sekali, seperti mimpi. Hei, kalau yang disukai Tuan Hartono adalah aku, pasti enak. Entahlah Tuan Hartono sebenarnya mau melamar siapa. Tentu saja. Melamar Sweer kita. Kalian para miskin tidak tahu kan? Keluarga Hartono dan keluarga Kusuma sudah lama bertunangan. Sweer adalah tunangan Tuan Hartono yang setara. Betul. Ayahku kemarin baru saja membicarakan pernikahan dengan Yanchen. Hari ini Yanchen akan melamar di depan umum. Bukan melamarku, lalu siapa? Betul. Apa? Tunangan Tuan Hartono adalah Cheng Shueer. Oh? Bukankah ini perebut pacar antara aku dan Yanchen? Berani sekali ya. Berani datang ke acara lamaran yang disiapkan Yanchen untukku. Aku bukan perebut.
Aku sudah dengar. Kau mengandalkan anak haram di perutmu, memaksa menempel pada Tuan Hartono, memaksanya memberimu status. Orang rendahan sepertimu pantas masuk ke keluarga Hartono. Tidak menyangka Suwan kelihatannya polos, di belakang melakukan hal rendahan seperti ini. Anak ini sungguh kasihan, lahir di rahim perempuan brengsek seperti dia. Aku bukan perebut, aku tidak memaksa Tuan Hartono. Kau tidak memaksa Tuan Hartono, lalu kenapa dia menikahimu? Lagi pula, yang dia cintai selalu aku. Lihat bunga lili itu bunga favoritku. Yanchen sengaja mendekorasi tempat seperti ini hanya untuk membuatku senang. Bunga lili? Tuan Hartono, aku menuangkan segelas air untukmu. Cincin itu dirancang oleh Tuan Hartono khusus untuknya. Suwan, jangan-jangan kau pikir Yanchen sungguh akan mencintai orang miskin hina sepertimu? Bagimu dia, sama kotornya dengan sampah di pinggir jalan. Betul, Sweer kami adalah putri keluarga Kusuma, berstatus mulia, paling cocok dengan Tuan Hartono. Kau ini apa? Pantas mendekati Tuan Hartono? Iya, orang dengan status sepertiku mana mungkin bisa dibandingkan dengan nona keluarga Kusuma? Tuan Hartono datang. Tuan Hartono datang. Tampan sekali. Benar-benar Tuan Hartono. Ternyata Tuan Hartono yang berkuasa dan aku memang bukan dari dunia yang sama. Mimpi ini harus berakhir. Bersambung. Terima kasih semuanya sudah datang. Acara hari ini adalah untuk satu orang. Kau dengar kan? Yanchen bilang itu untukku. Dia bagaikan seberkas cahaya. Tiba-tiba muncul dalam hidupku. Menerangiku. Romantis sekali Sweer, tak kira tuanku begitu menghargaimu. Tentu saja lagi pula, Sweer dan Tuan Gu adalah pasangan yang sempurna. Yanchen, aku juga mencintaimu. Tidak, Suwan, jangan menangis. Tuan Gu akan mendapatkan cinta, aku seharusnya memberkatinya. Orang ini adalah Apa? Asisten Zhou, apa kau salah? Aku di sini. Nona Cheng, jaga diri dari awal hingga akhir acara ini semua adalah Tuan Gu yang dipersiapkan untuk Suwan, tidak ada hubungannya denganmu. Semuanya. Semua untukku. Yanchen, tapi kita memiliki perjanjian pernikahan. Aku sudah bicara jelas dengan ayahmu seumur hidupku. Aku hanya akan menikahi Suwan. Bagaimana? Apakah dia tidak memberitahumu? Gu Yanchen, jika kau tidak melamarku, kenapa kau menyiapkan bunga lili ini? Ini bunga favoritku. Aku hanya merasa Wan lebih mirip bunga lili. Adapun bunga yang kau suka, aku sama sekali tidak tahu. Dan tidak peduli untuk tahu. Tidak mungkin. Wan, aku selalu berutang padamu sebuah lamaran. Hari ini, aku ingin bertanya padamu. Maukah kau secara resmi menikah denganku? Bersambung. Aku ingin bertanya padamu. Maukah kau menikah denganku secara resmi? Tapi, di antara kita ada perjanjian pernikahan rahasia. Setahun lagi, kita akan bercerai. Maksudmu ini? Aku Gu Yanchen berjanji. Hanya akan memiliki satu istri, yaitu dirimu. Seumur hidup ini. Kehidupan selanjutnya selamanya. Wan. Asal kau mau. Mulai sekarang, aku tidak akan mengecewakanmu. Aku mau. Tunggu. Gu Yanchen, keluarga Kusuma dan keluarga Hartono sudah lama memiliki perjanjian pernikahan. Apa kau akan mengingkari janji? Pak Cheng, sudah kubilang aku tidak akan menikahi putrimu. Ayah, ini semua salah Suwan. Perempuan keji itu dia menggoda Yanchen menghancurkan perjanjian pernikahan kedua keluarga kita. Berani lagi menghina istriku, akan kuhancurkan lidahmu. Kamu Yanchen, kau dibutakan olehnya. Aku putri keluarga Kusuma. Dari status dan penampilan aku dan kau adalah pasangan yang sempurna. Gu Yanchen,
Kau tidak mau memberi muka pada keluarga Kusuma. Aku ingin lihat gadis kecil ini, iblis macam apa, sampai membuatmu tergila-gila hingga mengabaikan perjodohan keluarga. Ini bersambung. Ini gadis ini ternyata dengan mendiang istriku sama persis. Kudengar setelah istri Direktur Cheng meninggal setelah itu, tidak pernah lagi mencari wanita. Hari ini melihat Suwan ternyata begitu bersemangat, jangan-jangan dia tertarik padanya kan? Keluarga Kusuma dan keluarga Hartono. Tidak peduli Suwan memilih siapa, dia akan mendapatkan kemewahan dan kekayaan yang tak terbatas. Wah, dasar bocah sialan, nasibnya sungguh bagus. Kamu siapa namamu? Aku. Direktur Cheng, nama istri saya sepertinya tidak ada hubungannya dengan Anda kan? Kamu minggir sana, kamu cuma tahu cemburu. Nona kecil, katakan padaku, siapa nama orang tua kandungmu? Aku. Aku adalah anak pungut, aku tidak tahu. Orang tua angkatku sudah meninggal. 16 tahun. Genap 16 tahun putriku. Apakah itu kamu? Apa benar aku benar-benar menemukanmu? Apa? Suwan adalah putri Direktur Cheng. Istri keluarga Hartono, putri keluarga Kusuma. Status Suwan terlalu tinggi ya? Benar-benar wanita paling terhormat di kota mulia, betul. Direktur Cheng, apakah Anda salah? Tidak mungkin, kamu benar-benar mirip dengan istriku, pasti kamu adalah putriku Nona kecil. Maukah kamu melakukan tes paternitas denganku? Anggap saja membantuku. Aku bisa. Mungkinkah akhirnya aku akan tahu siapa orang tuaku? Suwan, dasar perempuan jalang pertama. Kau merebut Yanchenku, lalu ingin merebut ayahku. Tunggu saja. Bersambung. Dokter, bagaimana hasilnya? Apakah dia putriku? Setelah tes DNA Nona Suwan dengan Anda tidak memiliki hubungan darah sama sekali. Tidak mungkin. Dia sangat mirip dengan Siti, sangat mirip dengan putriku. Apa benar-benar kebetulan? Apapun hasil tes DNA ini, laporan akhir harus diubah menjadi tidak ada hubungan darah. Aku sama sekali tidak akan membiarkan Suwan merampas segalanya dariku. Mengerti? Suwan, kamu ingin merebut ayahku, merebut tunanganku, merebut hidupku mimpi. Jangan pernah berpikir menjadi putri kandung keluarga Kusuma. Aku sudah tahu. Aku anak yang tidak diinginkan. Mana mungkin tiba-tiba punya keluarga? Jangan bicara seperti itu. Kamu punya aku punya keluarga Hartono. Akulah keluargamu. Tuan Gu, untung ada kamu. Suwan tidak wan-wan. Meskipun laporan menunjukkan kita tidak memiliki hubungan darah, tapi jika kamu mau, aku ingin mengangkatmu sebagai anak angkat. Mulai sekarang keluarga Kusuma akan menjadi pendukungmu yang kuat. Siapapun yang berani mengganggumu, aku akan menjadi yang pertama tidak setuju. Ayah, kau gila. Dia bukan anggota keluarga Kusuma. Bagaimana kau bisa menjadikannya anak angkat? Akulah satu-satunya putrimu. Cheng Shuer, diam kau. Aku menjadikannya anak angkat, tidak ada urusan denganmu. Ayah. Wan-wan. Aku juga sudah tua, tidak bisa memberimu banyak. Pertama, aku berikan 20% saham perusahaan. Kau mau? Tidak, ini terlalu berharga, aku tidak bisa menerimanya. Pak Cheng Wan-wan adalah istriku, dia tidak kekurangan ini. Bukan untukmu, apa urusanmu? Oh, iya, dan juga kalung giok ini sudah diberkati oleh seorang guru, semoga kau dan anakmu selamat. Suwan, kau perempuan jalang. Kenapa kau bisa merebut cinta ayah, merebut Gu Yanchen? Bersambung. Halo Wan-wan, sudah selesai? Aku suruh sopir jemput kamu. Kita pergi makan yang kamu mau. Restoran pribadi itu. Baiklah, aku akan berangkat sekarang. Hati-hati di jalan, jangan terburu-buru. Aku tunggu kamu. Pak Hartono, setiap kali telepon Nyonya Hartono, suasana hati jadi lebih baik. Siapkan, batalkan semua rapat sore ini. Aku akan menemaninya makan. Baik, Pak. Kalian siapa? Kalian mau apa? Lepaskan aku. Kalian lepaskan aku.
Kalian siapa? Ini di mana? Akhirnya kamu sadar. Nomor yang Anda hubungi sementara tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Teleponnya masih tidak bisa dihubungi. Di mana dia bisa berada? Pak Hartono, CCTV menunjukkan Nyonya Hartono 1 jam yang lalu sudah pergi, menghilang di sebuah gang buta. Segera blokade seluruh kota. Kerahkan semua kekuatan keluarga Hartono. Di langit dan di bumi, cari untukku. Baik, Pak. Bersambung. Akhirnya kamu sadar. Cheng Shuer. Brengsek. Akhirnya kau ada di tanganku. Cheng Shuer. Kenapa kau lakukan ini? Kau merebut kakak Yanchen, merebut kasih sayang ayahku, merebut semua yang seharusnya menjadi milikku. Perempuan rendahan sepertimu tidak layak hidup di dunia ini. Aku tidak merebut apapun milikmu. Pertunangan itu keinginanmu sendiri. Ayah angkat mengakuiku. Itu juga kehendaknya sendiri. Hari ini aku akan membuatmu lenyap dari dunia ini. Asal kau mati, kakak Yanchen milikku, keluarga Kusuma milikku, semua ini akan menjadi milikku. Oh ya, benar. Aku akan memberitahumu satu rahasia lagi. Sebenarnya, kamu adalah putri kandung Cheng Zheng. Apa? Aku benar-benar anak keluarga Kusuma? Hasil tes paternitas aku bayar orang untuk mengubahnya. Kamu adalah putri kandung keluarga Kusuma. Akulah yang anak angkat yang tak diinginkan. Sayangnya, semua ini kau tak akan pernah punya kesempatan untuk mengatakannya. Hari ini, bawalah rahasia ini dan matilah. Perutku, anakku. Bawalah anak yang ada di perutmu itu dan masuk neraka bersama. Gu Yanchen, kumohon selamatkan anakku. Bersambung. Ayo kita masuk neraka bersama. Wan. Pergi. Wan, lihat aku. Wan. Tuan Gu, tolong selamatkan anak kita. Jangan takut, aku di sini. Aku antar kau ke rumah sakit. Wan. Jangan tidur, Wan. Bertahanlah, Wan. Keluarga, berhenti di sini. Wan. Jangan sampai terjadi apa-apa. Sebenarnya ada apa? Ku dengar anak angkatku terluka. Di mana dia? Bagaimana keadaannya? Diculik oleh Cheng Shuer. Sekarang sedang ditolong di dalam. Cheng Shuer itu binatang. Kalau tahu begini, aku seharusnya tidak mengadopsinya. Pasien dalam kondisi kritis. Pendarahan hebat tidak berhenti. Sangat membutuhkan golongan darah panda. Langka. Golongan darah panda? Ya, darah panda ini sangat langka. Dari 10 juta orang, hanya 1 yang memilikinya. Stok darah panda di rumah sakit tidak mencukupi. Kita harus segera mencari donor. Umumkan ke seluruh kota. Carilah darah panda dengan imbalan. Tidak perlu. Aku adalah pendonor darah panda. Kenapa? Bagaimana bisa kebetulan sekali? Golongan darah Wan sama denganku? Jangan-jangan... Bersambung. Tapi sudah melakukan tes paternitas, Denah. Kamu yakin laporan tes paternitas itu tidak ada masalah? Maksudmu ada orang yang memanipulasi laporan? Segera lakukan tes paternitas lagi. Kali ini aku akan mengawasi sendiri. Aku segera atur. Wan, kamu akhirnya sadar. Anakku. Anaknya tidak apa-apa. Buff. Aku gagal melindungimu. Pak Bapak angkat. Wan. Anak. Jangan panggil bapak angkat lagi. Laporan tes menunjukkan kamu adalah aku, Cheng Zheng, putri kandungku yang hilang bertahun-tahun. Ayah. Tuanku Tuan Cheng Shuer sudah tertangkap. Lepaskan aku. Cheng Shuer.
Kenapa kamu lakukan ini padaku? Apa hakmu, Suwan? Apa hakmu begitu muncul langsung merebut segalanya dariku? Pertunangan itu milikku, ayah juga milikku. Semua milik keluarga Kusuma adalah milikku. Cheng Xuer, aku membesarkanmu belasan tahun memperlakukanmu seperti anak sendiri. Tapi kau berhati jahat hampir membunuh putri kandungku. Mulai hari ini, kau bukan lagi bagian dari keluarga Kusuma. Ayah, aku tidak pergi. Ayah, aku tahu salah. Berikan aku satu kesempatan lagi. Kesempatan? Saat kau menyakiti Wan, kenapa tidak pernah berpikir memberinya kesempatan? Yanchen, aku hanya terlalu mencintaimu. Aku tidak ingin Suwan si jalang itu merebutmu dariku. Kumohon maafkan aku, Yanchen. Rebut? Orangku, hatiku. Semuanya milik Wan. Kamu ini siapa? Berani menuduhnya. Kenapa begitu kau muncul semua orang mengelilingimu? Suwan, aku benci kamu. Seret dia keluar. Buang ke laut, lepas biarkan dia mati sendiri. Suwan, kau jalang tunggu saja. Wan, mulai hari ini, aku tidak akan biarkan kau menderita sedikit pun. Wan, ayah menyerahkanmu pada Yanchen. Tenang. Mulai sekarang, kau akan menjadi orang paling bahagia di dunia. Wan, maafkan aku selama ini. Mulai sekarang, aku Gu Yanchen, bersaksi langit dan bumi, sepanjang sisa hidupku, hanya mencintaimu seorang, melindungimu seumur hidup. Maukah kau? Aku mau. Selamat. Sungguh bahagia. Akhir cerita.